Banyak orang percaya bahwa hidup nyaman secara finansial hanya bisa dimiliki oleh mereka yang bergaji besar. Kita sering melihat seseorang memiliki rumah bagus, kendaraan mewah, investasi bertumbuh, bisnis berkembang, bahkan mendapat pelayanan khusus dari bank sebagai nasabah prioritas. Lalu tanpa pernah kita sadar menyimpulkan, pasti gajinya puluhan juta atau bahkan ratusan juta per bulan. Padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Banyak orang yang penghasilannya besar tetapi selalu kehabisan uang sebelum akhir bulan. Sebaliknya, ada juga yang gajinya biasa saja tetapi asetnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Perbedaannya bukan semata-mata pada angka yang tertera di slip gaji atau penghasilan, melainkan kepada keputusan kecil-kecil yang mereka ambil. Saya pun pernah berada di posisi yang sama. Seorang ASN dengan penghasilan yang terbatas, hidup sederhana, dan berkali-kali merasa masa depan finansial saya akan berjalan begitu saja. Saat melihat orang lain sukses membangun bisnis, saya hanya bisa bertanya dalam hati, apakah saya juga bisa? Kapan saya bisa seperti mereka? Jawaban itu ternyata tidak datang dalam semalam. Ia hadir melalui perjalanan panjang yang dipenuhi kegagalan, keraguan, bahkan rasa malu karena usaha yang saya bangun tidak berjalan sesuai harapan. Dan justru dari sanalah semuanya dimulai. Keinginan untuk memiliki penghasilan tambahan bukan karena saya tidak bersyukur dengan pekerjaan sebagai ASN. Justru saya sangat menghargai profesi itu karena memberikan kepastian dan stabilitas. Namun saya sadar, kebutuhan hidup akan terus meningkat. Sementara kemampuan gaji mengikuti kenaikan kebutuhan memiliki batas. Saya mulai berpikir, kalau saya hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, bagaimana jika suatu hari kebutuhan keluarga semakin besar? Bagaimana kalau saya ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikiran saya hingga akhirnya saya memberanikan diri mencoba usaha pertama. Usaha pertama itu ternyata tidak langsung berhasil. Bahkan setelahnya saya mencoba lagi, lalu gagal lagi. Berkali-kali gagal, saya berpindah bidang usaha, mencoba berbagai peluang yang menurut saya menjanjikan. Ada yang berhenti karena salah perhitungan. Ada yang tutup karena kalah bersaing. Ada pula yang gagal karena saya sendiri belum memahami cara mengelola bisnis dengan benar. Pernah juga beberapa kali ditipu rekan bisnis. Memang rasanya melelahkan. Tetapi setiap kegagalan selalu meninggalkan pelajaran baru. Saya mulai memahami bahwa membangun usaha bukan sekedar soal mencari untung, melainkan menciptakan sistem yang mampu bertahan. Belakangan saya menyadari tidak ada namanya kegagalan dalam istilah usaha. Yang ada adalah ongkos belajar agar kita bisa sukses. Konflik terbesar bukanlah ketika usaha mengalami kerugian finansial. Yang paling sulit justru adalah menjaga keseimbangan antara profesionalitas pekerjaan utama dengan bisnis yang sedang dirintis. Sebagai ASN, saya memiliki tanggung jawab yang tidak boleh dikorbankan. Saya berkantor
dari mulai setengah 8 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore. Saya tidak ingin adanya bisnis membuat performa kerja menurun. Saya dicap sebagai karyawan atau ASN yang tidak profesional. Karena itu, saya harus belajar membagi waktu dengan sangat disiplin. Pagi hingga sore fokus bekerja. Setelah jam kerja, barulah saya mengurus bisnis. Hari libur pun sering kali berubah menjadi hari untuk mengejar pekerjaan atau bisnis yang belum selesai di hari kerja. Di sisi lain, saya juga harus belajar mengelola uang. Inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak pelaku usaha pemula, termasuk saya waktu itu. Uang bisnis bercampur dengan uang pribadi. Ketika usaha mendapatkan keuntungan, rasanya sangat ingin untuk segera dipakai untuk memenuhi keinginan. Ingat, keinginan, bukan kebutuhan. Akibatnya, modal usaha justru berkurang tanpa disadari. Saya berkali-kali mengulang kesalahan yang sama hingga akhirnya menyadari bahwa arus kas jauh lebih penting daripada sekedar mengejar omset. Tanpa arus kas yang sehat, bisnis sebesar apapun bisa runtuh. Puluhan kegagalan itu ternyata tidak sia-sia. Suatu hari, saya mulai melihat pola yang sebelumnya tidak pernah saya sadari. Ternyata, bisnis yang berhasil bukan selalu bisnis dengan keuntungan terbesar, melainkan bisnis yang memiliki arus kas paling sehat. Saya berhenti mengejar keuntungan instan dan mulai fokus membangun pondasi. Sedikit demi sedikit saya memperbaiki cara mencatat keuangan, memisahkan rekening usaha dengan pribadi, menghitung resiko, dan mengelola keuntungan agar bisa diputar kembali menjadi aset. Gaya hidup tidak banyak berubah. Saya tetap memakai motor Supra second yang sudah menemani saya selama bertahun-tahun. Pengeluaran harus dicukupkan hanya menggunakan gaji sebagai ASN. Selebihnya, hasil usaha kami putar terus, compounding, agar aset terus membesar. Perubahan kecil itu memberikan dampak yang luar biasa. Penghasilan saya memang tidak langsung melonjak drastis, tetapi kondisi keuangan menjadi jauh lebih stabil. Aset mulai bertambah, bisnis terus berkembang, dan saya tetap bisa menjalankan pekerjaan sebagai ASN dengan baik. Bahkan pada titik tertentu, saya memperoleh fasilitas perbankan yang dulu saya kira hanya diperuntukkan bagi eksekutif bergaji tinggi. Saat itulah saya benar-benar memahami bahwa yang dihargai bukan sekedar besar kecilnya gaji, tetapi kualitas pengelolaan keuangan seseorang. Kalau ada hari ini orang yang bertanya kepada saya, apa rahasia terbesar membangun kondisi finansial yang sehat? Jawaban saya sederhana. Jangan menunggu gaji besar untuk memulai, tetapi belajarlah segera mengelola keuangan. Justru ketika penghasilan masih terbatas, kebiasaan mengatur keuangan harus dibangun sebaik mungkin. Karena saat penghasilan nanti meningkat, kebiasaan itulah yang akan menentukan apakah kekayaan akan bertahan atau justru habis tanpa terasa. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana perjalanan panjang itu mengubah cara pandang saya terhadap uang, pekerjaan, dan kehidupan. Namun, semua yang saya ceritakan hari ini baru permukaannya saja. Di episode berikutnya, saya akan membuka secara rinci bagaimana saya memulai usaha pertama dari nol, dari modal ratusan ribu rupiah. Puluhan usaha apa yang pernah gagal, kesalahan-kesalahan yang membuat saya kehilangan uang,
bagaimana saya mengelola arus kas bisnis tanpa mengganggu performa sebagai ASN, dan mengapa saya tetap memilih menjadi ASN meski memiliki usaha yang berkembang. Ada banyak pelajaran yang mungkin bisa menghemat waktu, tenaga, bahkan uang Anda. Karena terkadang satu cerita sederhana mampu mengubah cara kita memandang masa depan. Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tidak akan hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri. Jadi, pastikan bertemu lagi di episode selanjutnya. Demi waktu.